Halo semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan materi mengenai peta dan komponen peta. Nah, kita definisikan terlebih dahulu mengenai peta. Jadi, peta merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ilmu yang secara khusus mempelajari teknik pembuatan peta adalah kartografi, sedangkan orang yang ahli pada bidang peta disebut kartografer. Peta sendiri sudah ada sejak zaman manusia melakukan penjelajahan dan penelitian di berbagai penjuru bumi. Nah, peta tertua yang pernah ditemukan adalah peta pada zaman Babilonia kuno. Peta yang berumur lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Pada zaman tersebut, peta digunakan untuk mencari makan dan sumber air. Pada masa penjelajahan dunia baru, peta digunakan untuk membantu supaya tidak tersesat dalam perjalanan. Adapun fungsi peta pada zaman kerajaan juga digunakan untuk mengatur pertahanan dan merencanakan perang. Di era modern saat ini, peta sudah berkembang sangat pesat, bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, melihat persebaran penyakit, estimasi perjalanan, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, dan masih banyak lainnya. Untuk selanjutnya yaitu komponen peta. Nah, ini komponen-komponen yang harus dimasukkan dalam pembuatan peta. Yang pertama ada judul, skala, tanda orientasi, simbol dan warna, legenda, garis koordinat, inset peta, keterangan, dan logo peta. Kita masuk ke judul peta. Nah, judul peta dan skala peta. Nah, di sini ada judulnya dan skalanya berada di bagian atas seperti ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada skala namanya skala batang atau juga kadang berbentuk garis namanya skala garis. Di sini dituliskan peta rupa bumi Indonesia, berarti ini menggambarkan rupa bumi Indonesia. Misalkan ada judul yang lain, misalkan peta sebaran hutan Indonesia, berarti itu sebaran hutan yang ada di Indonesia. Terus untuk skala 1/10.000 ini bermakna 1 cm yang ada di peta itu berarti 10.000 cm di permukaan sebenarnya, atau kalau 10.000 cm itu 0,1 km seperti itu. Jadi 1 cm sama dengan 0,1 km. Nah, untuk skala batang atau mungkin nanti skala garis, nah ini ada di bagian bawah. Ini ada tulisannya 1 km, berarti jarak segini itu jaraknya 1 km. Kita bisa estimasikan misalkan segini sampai segini itu 1 kilo, sini 2 kilo, seperti itu teman-teman. Nah, itu mudah sekali judul peta dan skala petanya. Kita masuk ke komponen berikutnya yaitu tanda orientasi. Nah, biasanya tanda panah terus atasnya hurufnya U. Itu berarti atas itu adalah utara. Terus nanti misalkan ada yang lengkap, ada 4 mata angin, utara, bawah selatan, kanan kiri itu ada timur dan barat seperti itu teman-teman. Nah, di sini di contohnya ini ada orientasi yang berbentuk seperti ini dituliskan di bagian bawah. Nah, ini ada US, utara sebenarnya, terus yang berikutnya adalah utara grid dan berikutnya adalah utara magnetik. Nah, itu untuk tanda mata angin atau arah petanya seperti itu teman-teman. Kita masuk ke komponen yang selanjutnya yaitu adalah simbol dan warna. Nah, pada peta sendiri itu banyak simbol yang digambarkan. Biasanya ada 3 yaitu titik, garis, dan area. Nah, ini ada titik-titik seperti ini. Ini bisa misalkan lokasi bangunan ataupun stasiun-stasiun, lokasi-lokasi yang perlu ditambahkan. Terus garis itu biasanya itu batas area, terus sungai, ini ada sungainya, terus ada jalan, itu bisa ditambahkan dengan simbologi garis. Terus yang berikutnya adalah simbol area. Nah, ini area-area warna hijau seperti ini, hijau muda, ada hijau tua. Itu simbol area. Terus untuk warnanya sama. Nah, ini ada yang garis warna biru, ada warna hitam, ada yang area hijau muda, hijau tua. Dan simbol dan warna ini berkaitan erat dengan legenda. Komponen yang berikutnya adalah legenda.
Nah, ini cara baca peta, jadi perlu ditambahkan legendanya. Misalkan warna biru itu sungai, nanti dilihat di sini legendanya. Terus warna hijau muda itu penjabaran apa, itu bisa dilihat di legendanya karena ada keterangannya. Ini warna biru arsir ada sawah. Misalkan ini hijau ini ada kebun. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk membaca suatu petanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke komponen berikutnya yaitu garis koordinat. Nah, ini bagian sini, pojok-pojok, terus pinggir-pinggir ini biasanya ada angka-angkanya. Terus di sini antar angka ini nanti ada garis lurus-lurus, ini menyilang semuanya. Ini adalah garis koordinatnya. Jadi letak astronominya, misalkan ini berapa bujur timur, terus di sini ada lintang selatan, nanti diinformasikan di dalam garis ini, di dalam petanya. Jadi ada informasi koordinatnya teman-teman. Terus yang berikutnya setelahnya adalah inset peta atau peta inset. Nah, inset peta misalkan gambar ini, satu kotakan ini lokasinya di mana? Lokasinya di sini. Nah, di daerah sini. Kalau misalkan inset yang lebih luas, misalkan ada wilayah Indonesia, terus di bagian mananya Indonesia, misalkan di Pulau Jawanya diletaknya di mana? Seperti itu, teman-teman. Ini untuk informasinya. Nah, di sini. Itu inset peta. Jadi menggambarkan lokasi ini tuh ada di bagian belahan mana, belahan bumi bagian mana, seperti itu, teman-teman. Yang terakhir adalah keterangan dan logo. Nah, ini keterangan yang perlu ditambah-tambahkan seperti ini. Ini keterangan-keterangan. Ada di sini juga keterangan, ini juga keterangan, ini juga ada tulisan-tulisan ini biasanya keterangannya. Terus ini ada logonya. Di logo juga ada keterangan dicetak dan diterbitkan oleh siapa, terus tahun berapa, ini alamatnya, seperti itu teman-teman. Ini keterangan yang lain. Kalau logo sendiri ini bisa menyesuaikan misalkan yang membuat petanya ataupun yang bekerja sama dengan siapa, seperti itu teman-teman. Bisa juga misalkan logonya dari kampus mana, terus lembaga mana, ataupun pemerintah mana, itu bisa ditampilkan logo seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja terkait peta dan komponen petanya. Nanti kalau misalkan tertarik bisa tuliskan di komentar, nanti kita saling diskusi seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya, terima kasih, bye bye.